Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang rangkaian arus listrik Sarah atau DC. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aimradi Zafrananda, selanjutnya ada Ibrahim, Retno Resnu, M. Raffi, Najwa Kamila, dan yang terakhir ada Evelyn Julita. Berikut ini penjelasannya. Rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang komponennya disusun sejajar di mana terdapat lebih dari satu jalur listrik secara paralel. Contohnya adalah sebuah rangkaian yang memiliki dua resistor, di mana terdapat satu jalur kabel untuk setiap resistor, seperti pada gambar di bawah ini. Nah, selanjutnya adalah rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang komponennya disusun secara berderetan hanya melalui satu jalur aliran listrik. Contohnya adalah sebuah rangkaian yang memiliki dua resistor, tapi hanya terdapat satu jalur kabel untuk mengalirkan listrik seperti pada gambar di samping ini. Hukum Ohm. Hukum Ohm adalah hukum yang menyatakan bahwa perbedaan tegangan pada penghantar akan sebanding dengan arus yang melewatinya. Rumusnya adalah V sama dengan I dikali R, di mana V adalah beda potensial dengan satuan volt, I adalah arus listrik dengan satuan ampere, R adalah besar tahanan atau hambatan, atau satuannya ohm. Hukum Kirchhoff 1. Hukum pertama Kirchhoff dikenal sebagai hukum percabangan atau junction rule. Karena hukum ini memenuhi kekekalan muatan. Hukum pertama Kirchhoff menyatakan bahwa jumlah arus listrik yang masuk melalui titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan jumlah arus yang keluar melalui titik percabangan tersebut. Arus I1 yang mengalir melalui titik percabangan A akan sama dengan jumlah I2 ditambah I3 yang keluar dari titik percabangan. Secara umum, rumus hukum Kirchhoff 1 dapat dituliskan sebagai berikut. Jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Hukum kedua Kirchhoff. Bunyi hukum kedua Kirchhoff adalah pada setiap rangkaian tertutup, jumlah beda potensialnya harus sama dengan 0. Hukum kedua Kirchhoff disebut juga hukum simpal atau loop rule. Karena pada kenyataannya, beda potensial di antara dua titik percabangan dalam satu rangkaian pada keadaan tunak adalah konstan. Secara umum, rumus hukum Kirchhoff 2 dapat dinyatakan sebagai berikut. Sigma I kali R ditambah sigma GGL sama dengan 0. Oke, ini adalah tampilan simulasi rangkai. Di sini ada komponen-komponen yang bisa dipilih untuk membuat rangkaian seri dan paralel. Yang pertama ada wire atau kabel, lalu ada baterai. Baterai di sini digunakan sebagai sumber energinya. Kemudian ada lampu. Lalu ada hambatan penghantar listrik atau resistor. Kemudian ada switch atau saklar. Digunakan untuk mematikan dan menyalakan lampu. Lalu di sini ada voltmeter yang digunakan untuk mengukur tegangan atau beda potensial listrik. Dan yang terakhir ada ampermeter yang berguna untuk mengukur arus listrik. Oke, langsung saja saya buat rangkaian listrik dari 3 buah lampu. Lalu saya hubungkan dengan kabel dan juga baterai. Nah, kalau lampunya sudah berwarna kuning seperti ini, berarti lampunya sudah menyala. Lalu, warna biru berjalan ini disebut elektron. Elektron bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Sedangkan yang berwarna merah seperti ini adalah arus listrik. Arus listrik bergerak dari potensi tinggi ke potensi rendah atau dari positif ke negatif. Di sini ada 3 buah lampu yang memiliki hambatan berbeda-beda. Lampu pertama hambatannya 10 ohm.
lampu kedua 20 ohm, dan lampu ketiga 30 ohm. Dihubungkan dengan sebuah baterai 90 volt. Oke, saya akan ukur berapa kuat arus listriknya menggunakan ampermeter. Kuat arus yang mengalir pada rangkaian ini adalah 0,15 ampere. Tegangannya di sini 9 volt. Untuk mencari hambatan total menggunakan hukum Ohm, yaitu R sama dengan V per I atau sama dengan V per 0,15. Maka hambatan total adalah 60 Ohm. Sesuai dengan hukum Ohm, yaitu I sama dengan V per R. Berarti besar kuat arus sama dengan 9 per 60 sama 0,15 ampere. Di sini kita juga bisa lihat bahwa hambatan total dengan hukum Ohm sama dengan jumlah hambatan di setiap komponennya. Jadi, hambatan total juga bisa dicari dengan menambahkan hambatan 1, hambatan 2, dan hambatan 3, atau RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Selanjutnya, kami ukur arus listrik di setiap lampunya. Lampu pertama, arus listrik 0,15 ampere. Lampu kedua juga sama, 0,15 ampere. Dan yang ketiga juga sama, 0,15 ampere. Kemudian, kami akan ukur tegangan di setiap lampunya. Lampu pertama dengan hambatan 10 ohm, tegangannya 1,15 volt. Sedangkan di lampu kedua, tegangannya 3 volt. Dan lampu ketiga, tegangannya 4,5 volt. Bila dilihat dari sini, tegangan total adalah jumlah tegangan dari setiap lampunya, yaitu 1,5 volt ditambah 3 volt ditambah 4,5 volt sama dengan 99 volt. Sesuai juga dengan tegang baterai di sini. Bagaimana bila arus listrik dari rangkaian seri diputus, maka semua lampu akan mati. Selanjutnya, saya akan membuat rangkaian paralelnya. Nah, ini adalah rangkaian paralel yang sudah saya buat. Di sini semua hambatan lampunya saya buat sama, yaitu masing-masing 30 ohm. Dengan rumus hambatan pengganti paralel bisa didapatkan hambatan total, yaitu 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. 1 per Rp sama dengan 1 per 30 ditambah 1 per 30 ditambah 1 per 30 sama dengan 3 per 30. Jangan lupa dibalik ya, maka didapatkan hambatan total yaitu 30 per 3 sama dengan 10 ohm. Dan tegangan di sini adalah 9 volt. Selanjutnya, saya akan mengukur kuat arus listriknya. Di sini didapatkan 0,90 ampere, sesuai dengan rumus Ohm yaitu I sama dengan V dibagi R. 9 per 10 sama dengan 0,9 ampere. Jika arusnya di sini 0,9 ampere, nanti arusnya akan terbagi menjadi 3 cabang. Karena ini hambatannya sama semua yaitu 30 ohm, maka arus 0,9 ampere ini akan dibagi 3 sama rata. Berarti kuat arus di setiap lampunya adalah 0,9 ampere dibagi 3 sama dengan 0,3 ampere. Kita cek di sini ya. Betul ya, masing-masing lampu memiliki arus 0,3 ampere. Selanjutnya, saya akan mengukur tegangan pada setiap lampu. Tegangan pada lampu pertama adalah 9 volt. Pada lampu kedua 9 volt. Dan pada lampu ketiga juga 9 volt. Artinya tegangan pada rangkaian paralel ini adalah sama. Bagaimana saat saklar saya buka? Maka yang akan terjadi adalah lampu yang lain tetap menyala. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari percobaan membuat rangkaian seri menggunakan PET-lab adalah hukum Ohm terbukti dari karakteristik dari rangkaian seri adalah arus listrik di setiap komponen sama atau I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Tegangan total adalah jumlah hambatan dari setiap komponennya atau total sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Hambatan adalah jumlah hambatan dari setiap komponennya atau RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3.
Bila rangkaian seri diputus, maka semua lampu akan mati. Rangkaian ini dipakai dalam kehidupan sehari-hari, contohnya pada sekring. Sedangkan pada rangkaian paralel, kita bisa menyimpulkan karakteristik pada rangkaian paralel, yaitu tegangan setiap komponennya sama, atau V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Arus total adalah jumlah dari arus di masing-masing komponen, atau I total sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Hambatannya bisa dirumuskan dengan 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Rangkaian paralel disebut rangkaian pembagi arus bila satu buah lampu dimatikan dalam rangkaian paralel, maka lampu lain akan tetap menyala. Dalam kehidupan sehari-hari, rangkaian ini digunakan untuk memasang instalasi rumah tangga. Selanjutnya, di sini saya akan mengaplikasikan dan membuktikan hukum Kirchhoff 1. Pertama, saya pasangkan dua buah lampu dengan hambatan lampu pertama 45 ohm dan lampu kedua 20 ohm. Dihubungkan dengan beberapa kabel dan setiap cabangnya akan saya berikan ampermeter untuk mengukur arusnya. Pasangkan sebuah saklar dan yang terakhir adalah sambungkan baterainya dengan tegangan 9 volt. Setelah itu tutup saklarnya dan seketika lampu akan menyala dan kuat arus setiap cabang sudah terlihat. Bisa dilihat di sini bahwa kuat arus yang masuk adalah 0,65 ampere dan kuat arus yang keluar pada lampu satu adalah 0,20 ampere dan lampu kedua 0,45 ampere. Sesuai dengan hukum Kirchhoff pertama, jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Bila arus yang dikeluarkan dijumlahkan, yakni 0,20 ampere ditambah 0,45 ampere, hasilnya yaitu 0,65 ampere sama dengan arus yang masuk. Selanjutnya di sini saya akan mengaplikasikan dan membuktikan hukum Kirchhoff 2. Saya akan memasang 3 resistor dihubungkan dengan kabel dan 2 baterai. Resistor pertama 2 ohm, resistor kedua 2 ohm, dan resistor ketiga sebesar 1 ohm. Lalu, baterai pertama bertegangan 6 volt dan baterai kedua 8 volt. Ini merupakan rangkaian listrik Kirchhoff kedua sesuai dengan persamaan Kirchhoff kedua. Kita bisa mencari arus listrik pertama dengan cara berikut ini. Hasilnya kuat arus pertama adalah 0,25 ampere. Coba kita cek arus listrik pertama yang telah saya buat di PetLab menggunakan ampermeter. Hasilnya adalah sama, yaitu 0,25 ampere. Kesimpulannya adalah bahwa rangkaian ini menggunakan hukum Kirchhoff 2 dan hukum ini terbukti. Sekian percobaan dan penjelasan yang bisa kami sampaikan. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih dan selamat siang.